Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah melihat rambut putih seperti ini? Ya, ini pasti pernah ya. Rambut yang helaiannya jadi putih, ya ada yang sedikit, ada yang banyak. Ini disebut dengan ubanan. Ya, banyak orang yang beranggapan kalau ubanan ini terjadi ketika orang sudah tua ataupun usianya sudah lanjut. Ya, tapi faktanya di lapangan ya ada juga ya orang yang dewasa ya yang belum tua itu rambutnya sudah mulai ada yang memutih ya, sudah muncul helaian uban. Jadi kita akan membahas setiap rambut uban memiliki makna penting. Kalau teman-teman beranggapan ya orang tua itu pasti ubanan, ya itu nggak salah juga ya. Memang orang yang sudah tua itu ubanan. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ubanan bisa terjadi pada orang yang belum tua. Ada beberapa fakta penting yang mungkin belum teman-teman ketahui tentang ubanan. Yang pertama, tekstur rambut uban dan hitam berbeda. Rambut uban itu lebih tipis ya dibandingkan rambut yang masih hitam. Yaitu karena kutikulanya memang lebih tipis ya kutikula rambut. Rambut uban juga lebih cepat kehilangan air ya, makanya dia lebih kering ya, gampang rapuh dan juga lebih kasar dibandingkan dengan rambut yang hitam. Dan saat usia sudah bertambah ataupun usia tua, itu kulit kepala juga menghasilkan minyak yang lebih sedikit. Nah, makanya ya rambut jadi kering, kepala jadi lebih kering. Jadi memang kalau teman-teman rambutnya ada uban ataupun banyak ubannya, itu harus dapat perhatian yang lebih. Ya, jangan sering terpapar sinar matahari, misalkan pakai topi. Ya, kemudian juga jaga kelembapan rambut. Kemudian hati-hati ya ketika menggunakan air, misalkan airnya kotor. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kedua, pigmen rambut berkurang. Di setiap tempat tumbuhnya rambut, yaitu ada melanin. Nah, melanin ini yang bertugas untuk memberikan warna pada rambut. Ketika usia bertambah, ya semakin bertambah, nanti melaninnya juga semakin berkurang. Nah, jadi kalau seandainya tumbuh rambut baru, ya warnanya itu lebih terang. Ketika folikel ini sama sekali tidak ada melaninnya lagi, ya itu nanti ketika tumbuh rambut, ya warnanya itu sudah tidak berwarna lagi. Jadi tidak hanya orang tua saja yang mengalami masalah pigmen rambut ini ya, usia muda juga bisa. Jadi bukan orang ubanan itu identik dengan orang tua, ya orang muda bisa mengalaminya. Jadi hal ini tergantung tiap orang itu berbeda-beda ya pigmen rambutnya. Jadi tergantung pigmen rambut dari orang tersebut. Ketiga, usia 50 tahunan uban pasti banyak. Pada umumnya ya ketika memasuki usia 50 ataupun 50 tahunan ya uban memang akan semakin banyak. Ya, ini kondisi yang normal yang umum terjadi. Ya ini bisa ya separuh rambut teman-teman sudah putih semua ya. Yang tadinya masih sedikit-sedikit putihnya ya ini hampir separuh dari jumlah rambut teman-teman jadi putih. Itu terjadi ya karena memang proses penuaan. Tetapi ya rambut ubanan yang banyak tadi yaitu sebenarnya masih banyak dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Ada yang sebelum 50 tahun rambutnya sudah putih separuh, ada yang 50 tahun rambutnya masih hitam ya. Jadi banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Keempat, uban bisa dipicu oleh rokok. Teman-teman, kebiasaan merokok ya ini bisa mempengaruhi rambut teman-teman. Rambut bisa berubah jadi abu-abu ya ataupun uban itu sebelum usia 30 tahunan. Kebiasaan rokok ini ya bisa mempengaruhi pigmen rambut teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa rambutnya abu-abu ya sebelum usia 30 tahunan. Ya, karena rokok ini nanti bisa mengakibatkan stres oksidatif kemudian mempengaruhi sel melanosit. Sel melanosit ini berperan penting ya terhadap produksi melanin. Jadi kalau sel melanositnya rusak ya otomatis melaninnya ya bisa terganggu ya, jadi warna rambut teman-teman jadi abu-abu ataupun putih. 5. Pengaruh genetik. Teman-teman ya usia muda bisa saja sudah mengalami ubanan ataupun memiliki uban ya, bukan hanya tua ya, dewasa sudah mengalami uban itu bisa. Ini dipengaruhi oleh faktor genetika ataupun faktor keturunan. Faktor penyebab rambut ubanan kalau keturunan ini memang tidak bisa dirubah ya. Jadi nggak bisa dirubah kalau memang keturunan.
Jadi kalau teman-teman memiliki uban di usia muda, bisa saja itu keturunan. 6. Jangan cabut rambut beruban. Ada orang beranggapan ya rambut beruban itu jangan dicabut, ya nanti dia bisa tambah banyak. Ada yang seperti itu. Kalau dicabut satu misalkan ya nanti jadi 3. Nah kira-kira benar nggak sih seperti itu? Sebenarnya kalau teman-teman tidak mencabut rambut beruban itu bukan berarti rambut berubannya jadi sedikit ataupun berhenti beruban. Ya kalau teman-teman misalkan cabut rambut beruban satu helai, ya kemungkinan nanti rambut yang tumbuh yang baru pun ya bisa saja rambut tersebut akan tetap beruban. Ingat ya, rambut beruban itu bukan menular ya, jadi bukan menular ke sebelahnya, itu dipengaruhi oleh pigmen rambut. Kenapa tidak boleh mencabut rambut beruban? Ya nanti kalau dicabut terus-terusan itu malah folikel rambutnya jadi rusak. Ya nanti malah nggak tumbuh rambut ya, akhirnya rambut teman-teman sedikit dan juga makin tipis. Nah teman-teman ya, itu tadi fakta unik dan menarik ya tentang rambut beruban. Ya kalau teman-teman ada pendapat silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.